Ini dimulai dari pertengahan ya, tadi tidak dimulai dari awal karena alatnya belum siap. Kita lanjutkan agar tidak mengulang. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan. Yahuddu menganjurkan, mendorong siapa alladhi ala tu'amil miskin, atas memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, adapun kecelakaan lil musallin, wailun. Wailun bisa diartikan wail, bisa diartikan celaka. Lil musallin adalah bagi orang yang sholat. Jadi orang sholat celaka. Nanti keterangannya ya di tafsir. Alladzina, siapa? Siapa yang wailun lil musallin tadi? Alladzina adalah orang banyak. Ini badal dari musallin. Alladzina orang banyak, hum adapun ladina an sholatihim, dari sholatnya. Alladzina sahun adalah lalai, lupa. Alladzina orang banyak, hum adapun ladina yurauna adalah riya. Riya itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya apa dia? Pamer. Nah, pamer. Yurauna adalah pamer. Siapa alladzina? Wa yamnauna, dan mencegah. Siapa alladzina? Al-maun, ke wa yamnauna, dan menolak. Al-mauna, siapa orang-orang yang menolong. Baik, sekarang arti apanya ya? Arti tafsirnya tadi, arti secara perkata. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yukadzibu yadu'ul yatim, artinya ditafsir orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Alladzi yukhiru al yatim adalah orang yang membentak kepada anak yatim. Ya, naudzubillah. Jadi kalau ada anak yatim jangan dibentak, jangan dihardik. Karena anak yatim itu sudah menderita, dia tidak punya orang tua, jadi jangan dibentak. Wa yudlimuhu haqqahu, dan mendolimi, menganiaya siapa manhu kepada yatim, haqqahu kepada haknya yatim. Wala yudhimuhu, dan tidak memberi makan siapa alladihu kepada anak yatim. Wala yusinu, dan tidak berbuat baik siapa man ilaihi kepada anak yatim. Jadi ada anak yatim, jangan dibentak, dikasihani. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan siapa alladzi ala tu'amil miskin, atas memberi makan kepada orang miskin. Jadi bukan hanya yatim, tapi juga orang-orang miskin. Kita dianjurkan, di Al-Quran tadi diartikan adalah menganjurkan. Kenapa kok menganjurkan? Kenapa kok tidak memberi makan orang miskin, malah ini menganjurkan? Kenapa? Alasannya adalah kalau paling mudah, paling gampang, walaupun tidak punya harta, kita bisa menganjurkan orang, memotivasi orang, mendorong orang agar mau bersedekah kepada orang miskin. Cukup pakai tenaga, pakai mulut. Ayo, ini ada orang kelaparan, ayo bantu. Ini ada orang yang tidak punya. Cukup begitu. Begitu saja tidak mau, berarti dia sudah termasuk orang mendustakan agama. Tapi kalau beri makan, itu harus punya harta. Beri makan orang miskin harus punya harta, harus punya beras, harus punya uang. Maka Al-Quran menyatakan minimal menganjurkan, minimal mendorong orang lain untuk berbuat baik.
Kalau sudah mendorong, maka ditingkatkan dengan melakukan sendiri. Contohnya sekarang yang kelaparan adalah saudara kita yang ada di Palestina. Ya, minimal kita promosi, ayo bantu saudara Palestina. Atau ada tetangga, di tetangga kalian ada yang mungkin, kalau di Indonesia, Madura, setahu saya sekarang sudah tidak ada yang betul-betul kelaparan. Tidak ada. Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang miskin, ada anak yatim, ada orang yang fakir, menjelang hari raya mereka tidak layak. Tidak layak. Apa tidak layak? Tidak punya baju baru, tidak punya makanan yang layak. Maka kalian yang punya sebaiknya datang kepada mereka. Ini Bu, ada baju baru lebih punya kami, diberikan kepada putrinya yang masih kecil. Itu juga memberi makan, termasuk memang berupa baju, tapi makanan sudah ada. Atau kalau tidak ada makanan, ya diberi beras. Ini Bu, diberi beras. Itu termasuk menganjurkan kepada orang memberi makan. Wala yahuddu ala wala tahadduna ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Qala Ibnu Abbas, yakni al-munafikin alladzina yusalluna fil alaniyati wa la sunna fis sirri wa lihada qala lil musallin. Celaka bagi orang solat. Kenapa solat kok celaka? Oleh sahabat Ibnu Abbas dikatakan bagi orang munafik. Kenapa? Mereka solat fil alaniyati, di fil alaniyati pada terang-terangan. Jadi kalau banyak orang dia solat, tapi wala yusalluna fis sarra'i, mereka tidak mau solat kalau sedang tidak ada orang. Fis sirri, wala yusalluna fis sirri, mereka tidak mau solat pada waktu rahasia. Atau kalau dikatakan sekarang berkembang ini di tetangga kita sekarang bukan hanya solat, biasanya ya solat tarawih. Kalau sholat tarawih kayaknya hampir semua ya kalau di Madura melakukan. Tapi kalau membaca Al-Quran atau bahasa Maduranya apa, baca Al-Quran bareng-bareng itu ya. Darusan kalau terang-terangan banyak orang dengar, dipakaikan speaker, pakai mic, pakai salon, maka dia paling depan. Wah, saya baca. Kenapa? Karena pakai speaker. Tapi kalau speaker mati, tidak ada orang yang dengar, maka dia tidak mau sholat. Itu namanya termasuk orang yang yuraun tadi, pamer dia. Ya. Kalau sholat kayaknya tidak ya. Oh iya, sholat kayaknya juga terjadi. Kalau tidak ada orang atau orang sedikit, dia sholat juga, tapi sholatnya males atau terlambat. Sholat isya-nya terlambat, sholat maghribnya akhir, sholat asarnya akhir. Tapi kalau banyak orang lihat, sholat apa puasa yang banyak orang lihat? Sholat tarawih, maka dia belum adzan sudah datang. Kenapa datang? Karena banyak orang yang melihat, apalagi dia datang setengah pamer datang ke sholat tarawih. Kalau putri pamer bawa ruku baru, karena pakai ruku baru dia paling awal datang ke masjid. Atau ruku kalau di kota ya, kalau di kota saya lihat lagi mode
Berangkat tarawih tidak pakai ruku. Berangkat tarawih pakai baju yang indah-indah, cantik-cantik. Bahkan ada yang tidak pakai jilbab. Rukunya dipegang tangan, ditenteng tangan, karena dia mau mode, mau pamer, mau apa, fashion show. Jadi biasanya tidak sholat berjamaah, jadi sholat berjamaah. Itu namanya yuroun, pamer. Baru ruku dipakai di masjid, di musola. Saya mengalami sendiri ini. Kira-kira tahun berapa ketika saya masih muda, ini di Kediri ya, saya ikut hataman seperti kalian di Kediri. Losok itu saya ingat tahun berapa itu, mungkin kalian belum lahir ya. Tahun 97 kayaknya. Iya, 97. Kalian sudah lahir apa belum ya? 97 kalian belum lahir. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa tidak. Kalau habis sahur di Kediri, saya ingat Kecamatan Kandangan, pondok pesantren saya mengaji, tidak saya sebut. Pelosok ya, pondok pesantren di Kediri itu yang ikut hataman kitab banyak dari mana-mana. Dari Madura kayaknya cuma saya. Itu kenangan saya ikut hataman kitab, ingat saya kitab Ihya Ulumuddin, saya ikut hataman di Kecamatan Kandangan, Kediri. Habis sahur, kira-kira jam 3, jalan seperti di Embong Timur, di Jalan Raya Timur, bukan di Jalan Pelosok ini, Jalan Embong Timur, menuju Bungka, menuju Lumari itu penuh dengan anak muda. Penuh. Bukan 10, tapi ratusan orang jalan. Tujuan apa saya tidak tahu. Karena saya anak muda ya saya ikut jalan. Saya bukan anak tua seperti sekarang, anak muda saya. Ikut jalan. Ya saling ngobrol-ngobrol dulu, belum ada HP. Ya saling ngobrol sesama anak muda ya. Jadi saya juga ikut bareng dengan mereka. Cuma bedanya alhamdulillah saya kalau sudah subuh saya pulang ke pondok, kemudian saya sholat. Mereka banyak tidak sholat sampai siang. Jadi mereka itu puasa tapi tidak sholat subuh. Mungkin sekarang saya tidak tahu, zaman sekarang apa itu masih ada atau meningkat, saya tidak tahu. Alhamdulillah. Tapi kalau di sini yang bagi muda-muda di sini ada apa tidak kebiasaan habis sahur ini itu apa jalan-jalan apa tidak? Ini yang tahu pasti yang muda-muda, terutama Ustadz Rizal. Ya. Itu di kota-kota di Jawa yang saya tahu begitu. Saya mengalami juga ketika di pondok dulu di Yogyakarta tidak ada kebiasaan itu. Bukan tidak ada, sedikit. Tapi kalau di Kediri itu penuh, banyak. Sampai jalan-jalan desa itu ada, tapi tidak ramai. Itu jalan sampai kiloan meter dari misalnya dari sini sampai ke Lomair sampai ke Belega jalan kaki. Anak-aanak muda seperti itu. Ini kok jadi ngelantur saya ini kan tadi menyatakan fawailul lil musallin alladzina lil musallin. Jadi orang yang sholat yang celaka itu orang yang pamer. Jadi ini hanya ingin dilihat orang. Lanjut. Alladzina hum an sholatim sahun. Alladzina orang banyak. Hum adapun ladina an sholatim dari sholatnya alladzina sahun adalah lalai. Apa yang dimaksud orang yang lalai?
Ini sampai diterang. Walam yakul, Allah tidak berfirman fi solatihim sahun, dalam solatnya fi, tapi Allah menyatakan berfirman an solatihim, bukan fi tapi an. Apa artinya? Wa imaihinna waqtihal awal fayakhiruha ila akhiriha daiman aw ghaliban. Jadi orang yang lalai sholat itu adalah orang yang memundurkan waktu sholat. Tetap sholat tapi waktunya mundur. Waktunya hampir isya baru sholat maghrib. Hampir subuh baru sholat isya. Hampir kalau subuh dengan duhur tidak bisa. Saya punya istilah ini, sudah hampir asar, sudah hampir maghrib. Maghrib itu jam berapa? Maghrib itu 5:30 ya. Maghrib itu 5:30. Hampir maghrib baru sholat asar. Jadi jam 5 lewat baru sholat asar. Ini saya punya istilah. Orang seperti ini dinamakan sarrib, singkatan dari asar mau maghrib. Orang seperti ini langsung dijuluki, wah kamu sarrib, sholat asar mau maghrib. Itu yang dibuat sahun. Sahun itu orang yang lalai. Makanya sholat itu yang paling baik di awal waktu. Baik mana? Alladzina hum yura'un. Alladzina orang banyak, yura'un yang pamer pada sholatnya, pamer sholat, pamer dikiran, pamer. Mana tadi? Ada ini keterangan orang di ayat lain. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'um. Orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Idza qamu ila sholati, orang munafik itu sholat juga ya. Jadi orang munafik itu sholat, tapi qamu kusala, qamu mendirikan mereka kepada sholat dalam keadaan malas. Jadi sholat juga, tapi sholatnya tidak semangat, sholatnya malas. Ini sekarang lagi tren. Kalau sholat tarawih, berapa rakaat tarawih? Tarawih berapa rakaat? 20. Itu rakaatnya banyak apa banyak sekali? Banyak sekali. Karena banyak sekali, maka sholatnya harus cepat agar cepat selesai. Maka saya baca di media sosial ada yang tarawih 20 rakaat hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Jadi mereka sholatnya hanya malas supaya cepat selesai. Siapa yang begini? Yang begini adalah kita semua. Jangan menertawakan orang. Orang memang enak ditertawa. Hehehe, ya kamu munafik. Enak kita menuduh orang, tapi diri kita kalau sholat malas. Siapa? Saya? Ya kamu. Kita tuduh diri sendiri, jangan menuduh orang lain dulu. Kita kalau mau sholat malas. Misalnya, kalau sholat malas terutama subuh. Subuh jam berapa subuh? Jam 5 apa jam 6? Jam 4:20. Jam 4:20 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kemudian kita tidur, aduh masih adzan subuh, tidur lagi. Setelah itu qomat, Allahu Akbar, oh sudah qomat ya, nanggung tidur lagi. Setelah qomat dibangunkan temannya, ayo sholat. Jam berapa Pak? Jam 5, sudah terlanjur lewat ya, tidur lagi. Yang sering begini biasanya orang buka apa belega? Ayo dijawab, orang buka apa orang belega? Nah, iya. Memang enak kita menuduh orang. Sangat enak menuduh orang. Nah, kalau di pondok pesantren banyak yang menjaga, pengurus, Bu Nyai, Pak Kiai, Lora. Tapi kalau di rumah bebas. Di rumah bebas, aku bebas. Kalau di rumah bebas. Yang bilang begini orang bungka apa belega? Iya, bebas kalau di rumah. Kalau di rumah bebas, kalau ada ibu atau bapak dulu sholat. Nah, sudah waktunya sholat, bangun nak, maka kita bantah, Pak, Bu, saya itu sudah mondok lama Bu, sudah ngerti hukum, jangan ikut campur saya. Saya sudah tahu, sudah ngaji di pondok, jadi jangan memberitahu saya sudah alim. Yang bilang begini orang orang iya. Mana nih hadisnya dari tadi belum saya baca keterangan hadisnya karena biasanya Ibnu Katsir ada hadis-hadisnya. Ini ada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu usolli, saya salat, fadhala alayya rajulun, maka masuk kepada saya seorang laki-laki, fajadi dzalik fadhatu Rasulullah faqala, jadi orang tadi salatnya khusyuk sehingga membuat sahabat setingkat Abu Hurairah kagum kepada salatnya orang ini. Salat khusyuk, maka dia melapor kepada Rasulullah, fadzakartuhu li Rasulullah faqala kutiba laka ajroni, kutiba diberi dicatat laka bagimu ajroni, dua pahala. Apa dua pahala? Ajur sirri wa ajur aniyati, pahala merahasiakan dan pahala terang-terangan. Jadi siapa yang terang-terangan dia melapor, Abu Hurairah melapor baiknya sholatnya orang tadi, tapi dia tidak melapor baiknya sholatnya sendiri. Jadi oleh Rasulullah, kamu dapat dua pahala Abu Hurairah. Kamu pahala pertama melaporkan bagusnya sholat orang tadi, tapi kamu tidak melaporkan sholat kamu, maka kamu dapat dua pahala. Baik, saya cari lagi hadis yang lain. Agak pelan-pelan ya, karena saya tidak baca semua, saya pilih-pilih hadisnya.
Hmm. Oh, ini ada tentang al-maun, yamnaun al-maun tadi. Apa al-maun? Nah, ini langsung dari Rasulullah. Apa yang dimaksud oleh dengan al-maun Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda dari hadis sabdanya Rasulullah begini, al-muslimu ahul muslim. Adapun orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Ahu ini adalah khobar. Khobar dibaca rofa. Rofanya dengan waw karena asmaul homsa. Al-muslimu adapun orang Islam adalah saudaranya Islam. Idza laqiya apabila idza laqiya apabila bertemu apa muslimhu kepada muslim tadi hayyahu bisalam, maka menghormati siapa muslimhu kepada muslim dengan salam. Jadi kalau bertemu tadi harus bersalam, assalamualaikum, harus begitu. Tapi juga wa yudhu alaihi ma huwa khairun minhu. Dan dia harus menjawab, ya ruddu itu menjawab muslim alaihi kepada muslim yang menjawab, yang beri salam tadi. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mal ma'un, apa yang disebut ma'un tadi Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah, al ma'un adalah hijr. Halo, halo, tolong diperbaiki. Halo. Oh ya, terima kasih. Al-hijr. Hijr itu adalah bahasa Indonesianya berboikot. Tapi memboikot kurang populer, apa ya? Bahasa Madura saya punya yang lebih cocok. Hijr. Hijr itu adalah soccer. Nah, bahasa Madura soccer, pasti tahu. Soccer itu apa? Soccer itu ya. Tidak mau saling menyapa. Jadi kalau ada ketemu dia melengos, itu hijr, soccer. Bahasa Indonesianya apa ya? Selain boykot, boykot dari bahasa Inggris itu. Bahasa Indonesianya apa? Hijr. Indonesia. Oh, bermusuhan tidak mesti hijr. Ada orang bermusuhan tapi bisa saling menyapa. Artinya musuh tapi saling menyapa. Kalau hijr itu tidak menyapa. Hadith waswadalik. Jadi al-ma'un itu kalau ala orang bersalam assalamualaikum, dia tidak menyapa. Itu. Jadi kalau ketemu teman itu sesama Islam kita dianjurkan salam. Untuk salam, assalamualaikum, begitu caranya. Wayamnaun ma'un berarti orang yang tidak mau saling menyapa. Kalau bertemu tidak saling menyapa, maka kita dianjurkan, disunahkan kalau bertemu saling menyapa. Walaupun tidak penting, misalnya tidak penting apa menyapa, tidak penting, tapi memang dianjurkan agar dapat pahala, pura-pura tanya. Misalnya apa? Tahu temannya datang dari kamar mandi. Tahu, kenapa? Karena dia bawa anduk, bawa sabun, kemudian kamu ucapkan, assalamualaikum mbak, dari mandi. Sudah tahu mandi, tapi dia tanya. Tanyanya itu apa? Untuk mendapat pahala dari Allah. Sudah tahu mandi mbak, dari mandi ya? Iya mbak. Sudah tahu air di jeding banyak atau sedikit? Masih tanya, mbak, air jeding sedikit. Begitu. Bukan kita jawab sudah tahu air sedikit masih tanya. Sudah tahu saya dari jeding tanya. Jangan begitu, itu namanya maun. Disapa orang dengan ramah malah jawabnya dengan judes. Sudah tahu temannya habis makan. Tahu.
Makan sudah kenyang, alhamdulillah, berarti dia kenyang. Kemudian kamu maun, Mbak, kenyang ya? Ya kita alhamdulillah kenyang. Begitu. Ada harus ramah, harus banyak menyapa kepada orang. Latihan di pondok pesantren ini banyak orang, maka kalian harus menyapa. Latihan. Sudah tahu temannya dari sekolah, bawa buku atau dari mengaji, bawa kitab, bawa pulpen, kemudian ketemu, maka yang lebih baik yang menyapa dahulu. Yang menyapa dahulu, assalamualaikum, dari ngaji, Pak. Iya, mengaji. Sudah tahu mengaji, tapi kita dianjurkan untuk menyapa. Ngaji, Pak. Iya, ngaji ke siapa? Ngaji kepada Kiai Fahmi. Begitu harus menyapa, dianjurkan laki-laki begitu juga menyapa, jangan pilih-pilih kalau ada yang di mana, di jalan atau di pasar ketemu cewek cantik kemudian assalamualaikum, cewek dari pasar. Itu tujuannya bukan semata menyapa, tapi itu ada maksud lain. Ini betul-betul menyapa. Al-muslimu ahul muslim. Saya masih ingat kenangan itu, bahwa Islam itu bersaudara. Saya masih ingat kenangan tadi ketika mengaji di Kediri itu sudah selesai pulang. Kalau tidak salah hari raya sudah tinggal 6 hari apa 5 hari, sudah menjelang hari raya itu. Saya ingat malam itu. Malam selesai itu sudah mau pulang, saya tentu duduk di pinggir jalan menunggu mobil yang mau lewat. Ya, ingat saya malam menunggu mobil mau lewat. Karena jalan kecil seperti di Embong Timur, Jalan Raya Timur, tentu karena malam mobil tidak banyak. Mobil yang menuju ke Surabaya adanya di Blega, jauh. Maka saya berdiri sampai malam nunggu mobil. Teman-teman saya itu yang dekat-dekat rata-rata ya duduk juga. Tapi ada yang dijemput keluarganya sepeda motor. Bahkan saya ingat ada teman mengaji itu bawa sepeda ontel. Mungkin rumahnya dekat, bawa sepeda ontel. Banyak yang begitu. Kemudian saya ingat satu orang, saya lupa namanya. Mudah-mudahan sekarang beliau mendapat kehidupan yang layak oleh Allah, karena saya terkenang jasanya sampai sekarang berapa puluh tahun. Kemudian dia turun dari sepeda engkal. Ingat saya, dia turun sepeda engkal, temannya ya kamu turun dulu di sini, ya boncengan dengan teman. Kemudian saya ditanya, Mas mau kemana? Saya mau ke Madura, nunggu kendaraan ini mau ke Surabaya. Ini sudah malam tidak ada, Mas. Ayo saya bonceng. Saya terharu. Saya dibonceng sepeda engkal. Malam-malam. Ayo, dia tidak ada mobil sekarang sudah malam. Kemudian saya dinaikkan sepeda engkal, dia menyetir di depan, terengah-engah, saya diantar. Kalau sekarang ibaratnya ke Blega. Setelah sama di Blega, dia basah kuyup, keringatan, walaupun malam saya ditunjukkan sini tempat nunggu bis yang ke Surabaya. Saya masih ingat sekarang jasanya beliau, bahwa beliau peduli padahal tidak kenal saya. Tahu tapi cuma berkumpul mengaji tidak 1 bulan selama bulan puasa awal di Kediri di pondok. Itulah yang dimaksud al-muslim ahul muslim. Muslim itu satu saudara. Begitu anakku, ini sudah kelewatan saya tentang surat tafsir Ibnu Katsir ini. Karena ini insya Allah akan segera diposting oleh Ustadz Fahmi. Mudah-mudahan yang mendengar cerita saya ini dan mengalami bersama saya sekitar tahun 98
97 beliau memantau, dan mudah-mudahan beliau juga merasa senang atas terima kasih saya yang setelah puluhan tahun. Walaupun waktu itu ya saya juga terima kasih. Begitu. Alhamdulillah, baik anakku sudah selesai.